penyebab kematian terbesar di dunia itu adalah kalau yang tadi Ustadz bilang udah melenceng jauh, ya bisa berarti jauh juga dari hidayah Allah gitu Ustadz. Satu bilang, kok kamu jadi nabi katanya, emang Allah nggak ngirim siapa kayak yang lebih baik katanya. Oh, istilahnya Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita balik lagi di podcast Ngobras ya. Ngobrol bareng Ustadz. Ya, di mana Ngobras ini diambil dari filosofi atau kebiasaan tukang jahit. Kalau tukang jahit mah kan ngobras pakai S ya. Ini mah karena ngobrol sama Ustadz pakai Z. Di mana kita akan ngobrol ya tentang kehidupan, kemudian tentunya tentang agama Islam juga, dan juga mungkin tantangan-tantangan kita di akhir zaman ini. Nah, di mana filosofi atau kebiasaan tukang jahit itu kan misalkan ada ngukur ya, setelah ngukur dia bisa merapihkan. Kalau sudah rapih bisa dipakai atau diamalkan. Betul sekali Reza. Kita yang pertama mengukur ya. Jadi mengukur sejauh mana pandangan-pandangan masyarakat terkait topik yang akan kita bahas. Setuju. Betul. Yang kedua, kita akan merapihkan tuh kalau manakala ada pendapat-pendapat atau pandangan yang keliru. Dirapihkan oleh Ustadz tentunya. Dan yang terakhir, kita akan memakai atau mengamalkan tentunya dari ilmu yang sudah kita dapat. Tentunya. Setuju banget. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Herfi Firdaus Hafizullah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita akan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Ini materi penting banget, Reza. Betul banget. Kita akan coba ngobrol-ngobrol langsung sama Ustadz. Ustadz, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kita balik lagi Ustadz. Kita akan coba menggali lah sudut pandang secara Islam tentunya tentang fenomena ya di akhir zaman ini mungkin Ustadz tentang kesehatan mental. Betul. Mungkin yang pertama Reza, kita akan membahas dulu minta pandangan dari Ustadz bagaimana terkait para Gen Z nih tentunya. Betul. Paling banyak kan walaupun Gen Z mungkin bisa juga bukan hanya di Gen Z ya, yang pada umumnya juga ya mungkin bisa. pada umumnya ada juga tentang kesehatan mental, kemudian kadang kan suka cemas dengan masa depan gitu Ustadz ya. Bahkan yang khawatirnya tuh berlebih gitu Ustadz, sampai ke arah bunuh diri lah atau frustasi, sampai stres berlebih ya dan lain-lain. Betul. Nah, Puji, kita juga tentu seperti biasa Ustadz izin untuk memperlihatkan pandangan masyarakat terkait tadi apa sih yang bikin mereka tuh overthinking, merasa stres gitu ya. Terus apakah sholat itu bisa dijadikan obat juga gitu, bukan hanya melaksanakan kewajiban. Terus mungkin juga nanti kita akan nanya ya waktu di video itu gimana ketika menghadapi rasa takut yang mereka hadapi di saat hidup ini gitu. Dan kita sudah ngumpulin di seperti biasa. Lebih tenang, biasanya ibadah. Masya Allah. Kalau Nova? Kalau aku mah tidur. Oke. Paling kalau saya main game sih. Main game. Jadi kalau lagi stres nenanginnya main game. Takut ngecewain orang tua, takut gak bisa jadi apa-apa. Ditinggal orang tua sebelum sukses. Ya paling kayak ibadah gak diterima kayak gitu takut. Kalau udah masuk ke pusat nih, takutnya gagal gitu kan. Terjadi lagi trauma gitu, kayak jatuh dari motor mungkin. Yang paling ditakuti lah. Ya sebetulnya di fase di hari akhir gitu ya, di hari kiamat. Sepertinya dengan sistem hidup Islam itu akan menjamin bahwa pemeluk yang taat itu ya akan memiliki kesehatan mental yang baik. Karena wajib. Ya. Selain itu ada lagi? Udah sih. Udah. Kalau gimana? Sama sih. Ya kayak gitu. Karena wajib aja. Karena wajib. Oke. Keduanya bisa sih. Ya. Bisa sih. Soalnya kalau sholat tuh hati kita tuh udah jadi tenang, jadi pikiran tuh fresh gitu kalau udah sholat. Paling lebih kayak nenangin, kayak ngajak ngobrol kayak gitu. Kasih motivasi semangat tuh, biar semangat terus jalanin hidup. Ya, kalau gimana? Kalau aku mah mungkin sama ngasih motivasi juga, jangan frustasi gitu sama hidup, karena yang ngerasain tuh bukan kamu doang gitu. Mungkin jangan putus asa, kalau enggak aku ajak main aja gitu kemana supaya enggak stres gitu. Bilang relax aja gitu, karena pasti akan ada jalannya gitu. Ajakin
ibadah aja sih biar jangan dipikirin sih gitu mah. Oh, jangan dipikirin ya. Yang pertama kita harus terima dulu. Yang berikutnya ya kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut dan tetap meminta pertolongan ya baik secara horizontal kepada manusia dan tentunya secara vertikal kepada Allah. Gitu ya. Nah, gitu Ustaz. Ya mungkin kalau yang namanya kesehatan mental tidak terlepas dari masalah-masalah atau ujian yang dihadapi gitu. Betul, tapi ya ini Ustadz, ternyata kalau ditanya apa yang ditakutkan semasa hidup gitu, rata-rata jawabannya ternyata urusan dunia Ustadz. Nah gimana Ustadz pandangan Islam terkait fenomena kesehatan mental ini Ustadz? Silakan Ustadz. Ini kan yang ditanya Gen Z ya. Betul, Gen Z kan belum banyak masalah. Harusnya. Nah itu dia anehnya. Tapi gimana sudut pandang Islam Ustadz? Jadi ada penelitian menarik ya. Yang namanya penyebab kematian terbesar di dunia itu adalah karena penyakit jantung. Gitu. Dan salah satu faktor penyakit jantung itu stres. Dari stres turun ke jantung. Salah satunya ya kan banyak ya. Ini menurut para dokter ya. Dan mungkin kalau ada dokter yang menyimak bisa ikut menjelaskan di komen. Jadi sebetulnya ya itulah yang menyebabkan banyak yang meninggal karena ternyata stres, cemas itu tuh bahkan lebih kuat daripada penyakit-penyakit yang ada. Betul. Orang keseleo itu biasa aja gitu. Orang misalnya kecelakaan kaki itu dengan stres itu lebih parah stres gitu. Betul. Maka Islam itu memiliki aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, oleh Nabi dalam hadis. Karena ini kan Allah kan pencipta kita ya. Betul. Yang paling tahu apa yang baik buat kita itu ya pencipta Allah, gitu. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah itu kan sebutnya Rob. Rob itu menciptakan dan juga mengurusinya. Huwallazi khalaqakum tsumma razaqakum. Dialah yang menciptakan, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan gitu. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang ngurusin kita. Nah, mungkin itu ini Ustadz Afwan ya, agak dia potong. Terus ini khawatir juga nih Ustadz. Kalau tadi kan Allah Rob kita yang menciptakan segala sesuatunya Ustadz ya. Kemudian gimana kalau ada yang ternyata atau berarti kalau stres itu adalah juga salah satu pemberian dari Allah gitu Ustadz. Atau apa gitu yang mengakibatkan si stres itu sendiri Ustadz. Gini ya, cemas, penyakit, khawatir itu tuh dirasakan oleh bahkan bukan oleh manusia biasa, oleh Nabi, oleh para Rasul. Nabi Muhammad itu disebutkan dalam hadis sahih manusia yang paling besar ujian kecemasannya. Karena setiap hari kan mau dicelakai, mau dibunuh, setiap saat kan. Dan ujiannya luar biasa Rasulullah itu. Banyak sekali yang dipikir. Maksudnya datang ke Madinah nih. Dari Mekah datang ke Madinah. Bawa masyarakat atau sahabat-sahabat yang dulu tinggal di Mekah, para pedagang. Datang ke Madinah nggak ngerti bertani. Rasulullah harus memikirkan ini gimana nih, mereka datang nggak bawa harta kan. Terus udah gitu istri anak ditinggalkan. Sudah gitu di Madinah ini orang-orang yang sudah satel udah bagus gitu. Nah, gimana caranya biar mereka bisa menerima. Kemudian di sisi lain cuaca di Madinah berbeda dengan cuaca di Mekah. Kemudian setelah itu ada orang munafik, ada orang Yahudi. Di Mekah nggak ada orang Yahudi, di sini ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi. Wah, luar biasa. Artinya tantangannya sebenarnya dari zaman Nabi udah ada Ustaznya. Cuman kenapa gitu ya? Kan kalau memang nggak apple to apple sih ya. Tapi istilahnya Nabi aja gitu ya. Kecemasannya tantangannya besar. Tapi bisa on track gitu ya. Nah, kita sendiri yang sebenarnya Nabi tantangannya bukan, pemimpin bukan, presiden bukan. Musuh juga. Terus masalahnya apa? Harus tapi kenapa bisa berlebihan gitu depresi ya? itu gitu ya? Itu berarti kan kembali kepada kualitas diri kita gitu. Ini harus kita gali Ustaz, benar. Iya, karena misalnya gini, Rasulullah tuh pernah panas demam ya. Kemudian Rasulullah kata Aisyah, Rasulullah engkau demam itu, kata Nabi. Orang yang paling berat rasa sakitnya kalau sakit ya aku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh ujiannya paling berat, rasa cemasnya paling banyak. Ya, sampai pernah suatu hari Aisyah mengatakan, ya Rasulullah,
kapan keadaan yang paling membuat engkau ini berat gitu dalam hidup? Kata Nabi waktu ke Taif. Ke Taif itu kan mau dakwah, sama ketemu sahabatnya yang dulunya dikenal baik gitu. Pas di sana terus tiba-tiba menolak semuanya warganya dan sahabat-sahabat yang dulunya dekat dengan Rasulullah SAW itu mereka mengatakan di antara mereka yang satu bilang, kok kamu jadi nabi katanya, emang Allah nggak ngirim siapa kayak yang lebih baik katanya. Oh, istilahnya emang dihina ya, dibully satu lagi semuanya ngebully sampai kata Rasul aku bingung jalan kemana gitu. Kemudian tiba-tiba datang Jibril dengan malaikat penjaga gunung yang menawarkan untuk menghancurkan kaum Taif. Nah itu kecemasan yang luar biasa. Sebetulnya masalah kita itu ya gak ada apa-apanya Ustaz. Iya santai aja gitu. Ya santai aja. Nah berarti gitu. Mungkin ini Ustaz apa ya Puji, kan kalau fenomena sekarang Ustaz ya tadi ya mungkin kalau dihitung itu mah apa sih kayaknya nggak berat-berat banget ya. Cuman kenapa sih rasa itu muncul, stres itu muncul sampai berlebih sehingga mungkin Afwan sampai ada yang bunuh diri. Iya itu tuh. Ada yang kalau anak muda ya mungkin pernah lah sering muncul ya sampai ada yang menyayat-nyayat tangan ya. Mungkin itu ya apa mungkin kita harus perlu ngasih basicnya Ustaz yang nggak terlalu berat gitu. Iya, ini kan sebetulnya yang menjadikan penyebab semuanya ya kembali kepada kualitas diri kita. Jadi Allah tuh nyiptakan kita, udah ngasih modal, Allah ngasih akal, ngasih hati gitu, ngasih pendengaran, penglihatan itu untuk kita ini belajar, berpikir gitu. Kemudian untuk kita ini siap menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Nah, Allah sudah bilang kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi teman-teman ya yang pertama sebelum saya jelaskan tipsnya nanti ya, tips gimana sih kalau lagi stres betul. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Hidup ini semuanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti mengalami susah, mengalami mudah. Kata Allah, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami putarkan di antara manusia. Enggak ada yang senang terus, enggak ada yang susah terus, enggak ada yang kenyang terus, enggak ada yang lapar terus berputar. Terus Allah juga sudah menjelaskan solusinya ada di sebuah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini disebutkan oleh Allah SWT. Ini hadis dari Abu Dzar. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah dan Allah menyebutkan di situ 4 perkara lemahnya manusia dan solusinya apa, dan kemudian 4 perkara menjelaskan kehebatannya Allah. Setelah itu yang terakhir penjelasan sebetulnya kalian tuh lagi ngapain gitu. Nah di 4 pertama itu Allah mengatakan ya ibadi kullukum dolun illa man hadaituhu. Wahai hambaku semua kalian itu tersesat. Ya semua kalian tuh nggak ngerti harus kemana kecuali yang aku kasih petunjuk. Fastahduni. Nah Allah ngasih solusi. Minta tuh ya sama aku. Bingung nih harus ngapain? Bingung nih baru lulus SMA, lulus kuliah mau ngapain? Perlu petunjuk, perlu ini, perlu itu. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah fastahduni, nanti aku kasih ahdikum, kata Allah gitu. Kemudian kullukum jai'un, semua kalian tuh lapar, semua kalian tuh enggak punya apa-apa. Ya, maka mintalah sama aku. Jadi rezeki itu sudah disiapkan di langit oleh Allah. Kita ini ikhtiar di bumi ini. Kata Allah di surat Az-Zariyat wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian. Kemudian yang ketiga kata Allah kullukum arin. Semua kalian itu enggak punya pakaian kecuali yang aku kasih, maka minta pakaiannya sama aku. Kehormatan segalanya ya datang dari Allah gitu. Pakaian fisik yang zahir ataupun pakaian batin gitu. Kemudian kata Allah ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku, kamu tuh tiap hari berbuat dosa siang malam. Aku yang ngampuni dosa kalian. Maka ya minta ampunannya sama aku, jangan sama manusia gitu. Jadi kalau kita lagi salah apa gitu mengadu sama Allah gitu. Gitu. Nah, ini tips 4 kelemahan manusia dijelaskan dalam satu hadis dan Allah ngasih solusinya. Jadi intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah udah ngasih tahu rumusnya tadi ya, 4 hal tadi ya. Yang pertama itu ya berarti power banget tuh. Memang kembali ke Allah gitu ya. Apa-apa tuh urusan tuh dikembalikan ke Allah. Baik Ustaz, mungkin
kalau berbicara tentang hal ini mungkin diantaranya ini mungkin nyeret-nyeret ke pembahasan tentang mengimani takdir juga nggak sih Ustaz? Kan Allah tuh sudah ngasih misalkan ini ujian nih buat kamu, bukankah kan ketika di rahim tuh kalau nggak salah Ustaz sudah dicatat ya kita tuh senang, bahagia, susah dan sebagainya gitu saja. Sudah, iya betul. Ini bagian dari iman terhadap takdir, masalah seperti ini. Makanya kata Nabi di dalam hadis sahih, jangan sekali-kali berkata laukana kadza wa kadza. Ya, seandainya lau fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku berbuat begini nanti begitu. Ya, lakukan aja. Setelah itu apa yang kita lakukan hasilnya pasti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat jahat pasti hasilnya jelek gitu. Pasti ada feedback. Iya, pasti. Gitu. Kalau berbuat baik pasti hasilnya baik. Apa yang kita tanam itu. Betul. Dan kalau kita keliru misalnya salah nih, ya cepet-cepet aja bertaubat, beristighfar. Kan nggak usah peduli sama manusia, ya peduli sama Allah gitu. Karena tadi kata Allah, aku yang ngampuni kok, gitu ya. Biarkan Allah yang mengurusi urusan itu gitu. Karena itu ada di tangan Allah. Makanya setiap teman-teman ya, terutama anak muda gitu, kita tuh harus dibiasakan memahami bahwa di alam semesta ini nggak akan ada kejadian apapun kepada diri kita kecuali apa yang diizinkan oleh Allah SWT. Kata Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dalam hadis disebutkan wa'lam annal ummata ini jitama'at ala ayyan fa'uka lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya satu umat ingin ngasih kebaikan sama kamu, kalau nggak ditakdirkan sama Allah nggak akan jadi. Kalau ada orang mau jahat sama kita, mau zalim sama kita, kalau nggak Allah izinkan ya nggak akan jadi. Gitu. Jadi Arisa. Kalau kita pengen tenang hidup tuh intinya tadi sih kembali ke tapi dalam artian gini, kita harus garis bawahi ya, bukan berarti tenang ada Allah itu memang benar ya. Tapi semua juga harus dengan persiapan Ustaz. Misal ya, ini kalau dibalikin ke kehidupan sehari-hari gitu. Kita nggak pernah olahraga, kita nggak pernah apa-apa, tiba-tiba pengen naik gunung, tenang ada Allah. Itu juga kan nggak benar juga Ustaz ya. Artinya kan semua harus terukur. Ada ikhtiarnya gitu ya. Ikhtiarnya. Nah kan ada yang punya stigma atau pemikiran tenang semua ini sudah diatur sama Allah, tapi dirinya sendiri nggak mempersiapkan. Itu juga keliru Ustaz kayak gitu atau gimana? Iya keliru. Kan makna iman itu dibarengi dengan amal. Gitu. Ada yang misalkan saya mau di masjid aja terus udah pasti rezeki makan. Ada toh tujuan saya kok ibadah kok. Nah itu juga mungkin. Tapi nggak usah. Gini ya, seorang mukmin itu disuruh menyandarkan hidupnya kepada Allah SWT. Dan Allah akan menolong kita jika kita pantas ditolong. Makanya ada ayat Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah ngasih petunjuk siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Ya mereka yang pantas dikasih hidayah, Allah kasih hidayah. Mereka yang pantas disesatkan, maka akan disesatkan. Allah berfirman di surat lain, kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Kalau Anda bertakwa, membenarkan tentang hari kiamat, kemudian bersedekah, ya akan dimudahkan gitu. Nah kan kalau kalian menjauh, kata Allah, falam mazagu azagollahu qulubahum. Apabila ketika mereka itu mulai menyimpang menjauh dari Allah, Allah sesatkan, ya sudah semakin jauh gitu. Artinya tadi kalau bicara hidayah Ustaz ya, berarti hidayah itu apakah nunggu aja nanti dari Allah atau harus dijemput? Nah gitu. Ini juga ada harus memantaskan diri untuk dapat hidayah. Memantaskan diri. Karena kan tadi disebutkan Yahdi may yasha. Siapa yang akan Allah kehendaki dapat hidayah, yang pantas dikasih hidayah. Siapa yang dimudahkan di dalam agama ini, kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna gitu. Orang yang memberi, bertakwa, membenarkan tentang hari kiamat. Berarti iman kan, memiliki keimanan. Nah, baru Allah dimudahkan gitu. Jadi kitanya harus. Kalau yang tadi Ustaz bilang udah melenceng jauh, ya bisa berarti jauh juga dari hidayah Allah gitu Ustaz. Iya, kalau orangnya gini ya, Allah kan pencipta kita, maha tahu gitu siapa yang nggak mau dapat hidayah, siapa yang yang nggak mau dapat hidayah sama Allah dibiarkan, namanya istidraj, dibiarkan. Kalau kita misalnya berbuat salah terus lalu ditegur sama Allah dengan teguran keras, ya kita harus bersyukur, berarti kita lagi diluruskan lagi supaya balik ke jalur yang benar gitu. Nah, ini juga tadi masuk ke
pertanyaan berikutnya nih yang tadi kita tanyakan ke masyarakat. Tentang mana nih yang tentang apa ya? Sholat. Betul. Apakah bisa mengatasi tadi kan ada beberapa yang menjawab ya karena melaksanakan kewajiban aja. Nah, apakah statement itu betul atau keliru sih Ustaz? Sholat ya karena wajib aja saya sholat gitu. Ya, itu bagian dari tips ya kalau kita stres gitu. Stres itu dalam artian cemas, khawatir. Manusia semuanya gitu. Sahabat tuh waktu dikepung di perang Khandaq itu kan ketakutan. Nah, itu kan ya beda sampai ya, kondisinya gitu. Sampai merasa bumi itu sempit. Ya betul. Ya, kata Allah wazul zilu dan digoncangkan hatinya yang digoncangkan. Wah, musuh gitu ya. Dikepung Madinah. Bukan. Ya. Itu kan rasa takut karena kalau Madinah kalah berarti istrinya, anak-anak, para sahabat, kaum muslimin habis tuh. Nah, itu tegang selama. Padahal kan ada Allah gitu. Kok enggak santai aja deh? Enggak. Nah, iya benar. Berarti fitrah Ustaz fitrah, ya. Kalau ada rasa cemas itu sebenarnya fitrah. Ya, tapi kalau berlebihan itu Ustaz, ya cemas itu bagian dari takdir Allah yang ada pada diri kita dan ujian termasuk ujian bagi kita semuanya. Makanya gimana kalau kita lagi cemas, khawatir gitu. Yang pertama ini penting nih. Yang pertama itu memperbanyak doa. Ya, doa ini yang diajarkan oleh Nabi yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini doa yang harusnya anak-anak muda sekarang sering baca ini gitu ya. Kalau orang tua mah sebentar lagi bakal selesai kehidupannya. Jadi baca ini tuh memang menenangkan. Artinya maksudnya biar. Nah, artinya nih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham. Ham tuh itu cemas. Ya, dari hamun. Wal hazan, sedih. Nah, tapi dalam bahasa Arab ada maknanya. Kalau hamun itu adalah kecemasan terhadap apa yang akan terjadi esok hari. Wah, ini besok nih saya harus bayar apa, saya bayarnya pakai apa, saya besok iuran anak nih gimana, terus besok makannya gimana gitu. Itu ham Ustaz ya. Itu ham humum nih. Jadi apa yang akan terjadi besok nih. Kayak tadi gimana nanti masa depan tuh. Cemas nanti takut nggak lulus kuliah, nggak lulus tes kerja segala macam. Nah, itu humum namanya. Kemudian hazan, kalau hazan tuh rasa cemas, sedih terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan. Flashback gitu. Suka keingat terus, bukan menyesal. Ya kalau menyesal tuh termasuk baik ya. Menyesali apa yang pernah dilakukan itu bagus. Tapi kalau hazan tuh kayak trauma. Terus jadi sering kepikiran terus khawatir ini kejadian lagi, khawatir masuk ke lubang itu lagi segala macam gitu. Ini namanya hazan. Kalau yang berikutnya wa minal ajzi wal kasal. Ini ajzun dan kasal ini, kasal tuh malas, ajzun tuh lemah. Tapi dalam bahasa Arab maknanya beda-beda ya. Yang pertama ada yang mengartikan ajzun itu dia tidak sanggup melakukan karena memang nggak punya kekuatan. Misalnya gini. Kayak sepuh gitu. Ya, misalnya gini, saya tuh pengen itikaf nih tahun ini. Qadarullah sakit misalnya atau haid gitu ya. Kan berarti nggak bisa, itu ajzun namanya. Kalau kasal itu dia mampu tapi nggak mau melakukannya, itu namanya kasal. Anak muda banyak yang gini nggak ada gitu, malas. Ada juga yang mengartikan beda ya, ajzun itu ada yang mengartikan ajzun itu kaitan sama batin, kasal tuh sama anggota badan. Gitu. Jadi ajzun tuh lemah motivasi, azamnya tuh kurang. Ya, lemah motivasi, lemah kayak apa ya, kata Imam Ibnu Qayyim itu termasuk perkara-perkara yang tidak berguna di bumi itu. Nah, salah satunya kan badan yang badanun mu'attalun an dzikrillah, atau badan yang mogok kalau dipakai untuk mengingat Allah gitu. Kalau diajak sholat, diajak ngaji itu mogok. Tapi kalau fitness, kalau futsal apa tuh ya 4 jam 5 jam juga kuat gitu. Nah, itu namanya ajzun. Jadi dia memang motivasinya nggak ada gitu dalam kebaikan. Nah, kalau kasal itu bersifat fisik. Jadi ada dua makna ya. Nah, kemudian setelah itu ya kesananya waminal jumni wal bukhal, ini
pelit ya, kikir kalau jubun tuh memang nggak punya, ya, makanya nggak bisa ngasih. Kalau bukhel dia ada tapi nggak bisa berat gitu bisa, untuk ya, mengeluarkan. nggak bisa ngasih. Wa min golabati daini wa qahri rijal. Ya, golabati dain itu wah masalah yang hutang yang sudah tidak bisa lagi ditolong. Ini kan hadis ini muncul ketika ada sahabat yang terlilit hutang yang sudah bingung gimana caranya, bingung ini. Kemudian kata Nabi, aku ajarkan ini. Doanya. Kemudian setelah itu sahabat ini melakukan itu dan oleh Allah dilunaskan hutangnya. Ini jadi tips gitu. Karena tadi pondasi imannya kuat. Nah, kan itu tuh kalau gini ya, teman-teman, kan ini Qahri Rijal tuh merasa kita itu lemah gitu. Karena kan golabati dain. Karena banyak masalah terus jadi merasa diri lemah. Nah, jadi gini, ikhtiar mah itu bagian dari ikhtiar tuh, kalau itu bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya mah akhdul asbab ya. Itu adalah perkara yang harus ada Jadi kita nggak bisa tuh nungguin. Dulu Umar pernah lihat ada orang berdoa di masjid pengen minta rezeki Allah, minta rezeki, ditampar sama Umar, ya sana pergi kerja gitu ke pasar gitu. Jadi itu harus ada. Dan nah ini penting ya, kalau kita lihat di semua ayat-ayat Al-Quran banyak pelajaran bahwa ikhtiar ya, kalau bahasa Indonesianya ikhtiar itu adalah perkara yang mesti ada, walaupun mustahil, walaupun mustahil, walaupun terasa berat mungkin, tapi harus kita lakukan tadi. Iya, kayak misalnya kisah Maryam di surat Maryam itu lagi hamil tua, mau melahirkan, kata Allah wahuzi, kan perlu tenaga tuh, perlu makan, nggak ada makanan, gimana caranya, harus makan kurma nih. Nah kurmanya ada di atas, kata Allah wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyang-goyanglah pohon kurma itu. Nah gimana bisa coba wanita hamil menggoyangkan pohon kurma? Orang yang suka main fitness juga nggak bisa goyangin pohon kurma. Mau jatuh atau kurma lagi ya. Itu susah. Dan digoyangkan dan jatuh. Nah menggoyangkan itu bagian dari ikhtiar. Yang ngasih mah tetap Allah. Ya dari Allah. Fakuli washrobi wa qurri aina, kata Allah, makanlah minumlah setelah itunya jatuh. Tusakit alaiki rutoban jania. Nabi Ayub juga gitu. Nabi Ayub juga sakit terkapar, kata Allah, hentakan kakimu ke tanah, nanti muncul air. Gimana coba cara orang sehat juga nggak bisa. Itu ikhtiar. Berarti mengambil ikhtiar atau mengambil sebab itu bagian dari perintah Allah juga saja. Iya, bagian dari perintah Allah. Dan itu disebutnya bagian dari iman. Amal kan iman. Nah, rukun iman. Betul, Ustaz. Jadi sebenarnya kita udah punya nangkep garis besarnya lah ya, bahwa ternyata mau cemas, mau depresi itu pernah dirasakan oleh para nabi. Tapi juga ada solusinya dari Allah. Nah, ini juga salah satu yang sering terjadi, Ustaz. Misalkan apa yang harus kita lakukan, Ustaz, kalau tahu nih anak stres gitu ya. Nah, tugas Puji ke anak itu sebagai teman tuh harusnya sebagai gimana? Apakah teman. Tadi kan solusi mah jangan minta ke manusia, mintanya ke Allah, tapi gitu, tapi tugas kita sesama saudara seiman ya gimana gitu, Ustaz. Pertama kan tadi doa ya. Nah, selain doa yang harus sering kita lakukan adalah sholat. Tadi kan sudah dibahas tuh sholat. Nabi itu bilang ke Bilal gini, ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, bikin istirahat kami dengan sholat. Jadi sholat itu ketika dikumandangkan adzan tuh membawa hati ini semakin tenang, sejuk gitu. Jadi karena waktunya itu mengadu kepada Allah SWT. Kemudian tadi selain itu misalnya teman kita stres gimana, diajakin untuk beristighfar, bertasbih. Ini tips berikutnya. Jadi banyak bertasbih. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus tuh di lautan. Dan lolosnya gara-gara tasbih kan. Kata Allah wadzannuni idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dzulumat. Dan dia berdoa dalam kegelapan. Dalam riwayat disebutkan 3 kegelapan, gelap perut ikan paus, gelapnya lautan, dan gelapnya malam hari. Kemudian alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi perbanyak setiap hari bertasbih ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Begitu terus setiap hari. Ini juga akan menenangkan hati kita gitu. Dan ya itulah tips-tipsnya. Dan istighfar tadi kita ajak diri kita banyak beristighfar. Kalau ngajak ke majelis ilmu, Ustaz, ayo ke majelis ilmu gitu. Itu karena gini ya,
kan kita nggak bisa tuh beristighfar, bertasbih, sholat dengan benar kalau nggak belajar. Jadi majelis ilmu tuh salah satu perkara yang harus ada. Tapi mungkin balik lagi Ustaz ya, kita udah punya itikat baik, ketika dilakukan ternyata dianya menolak ya, balik lagi ke itu nggak ada urusan ya. Manusia itu tugasnya cuma menyampaikan aja. Ya kita fokus sama diri kita aja. Fokus sama diri kita. Kemudian kalau ada di lingkungan kita yang bisa kita kasih, kayak kita sekarang ini misalnya ngobrolin kebaikan kita sebarkan, ini kan bukan cuma buat pendengar ya, buat kita juga, ya buat kita juga. Gitu. Jadi, nah Ustadz tadi juga Ustadz nyebutin tentang sholat ya, salah satu jadi obat untuk kita mengatasi masalah. Menenangkan hati dan masalahnya orang kan terhadap memaknai sholatnya juga masih jauh lah dari kata kita bisa memaknai dengan kekhusyuan yang sampai bisa menyelesaikan masalah. Nah mungkin tentang sholat ini kita akan bahas bagusnya. Nanti kita khusus bahas tentang sholat, mungkin dari mulai fikihnya juga Ustaz ya, boleh. Jadi kita biar tahu gerakan-gerakan satu ke gerakan lainnya tuh ternyata ada makna tersendiri dan tadi tujuannya biar bisa salah satunya juga. Karena kalau kita mengamalkan sesuatu dengan ilmu kan lebih tenang Ustaz ya. Iya, dan perintah itu beramal dengan. Dan setiap perintah wajib, belajar ilmu agamanya wajib hukumnya. Nah, cocok lah. Nanti kita mungkin ngobrolin soal fikih Ustaz, boleh ya? Di jahitan berikutnya. Betul. Kita ngobrol. Ya mungkin kalau ngobrolin terus tentang stres, depresi ya pasti ada terus karena fitrahnya manusia juga mendapatkan itu Ustaz ya. Nah, tapi juga solusinya semua ada. Ya, Al-Qur'an itu adalah petunjuknya ya buat kita. Al-Qur'an, Sunnah itu jadi setiap menghadapi masalah gitu. Terakhir ya Ustadz mungkin nasihat buat kita semua, mau itu Gen Z mau apa baby boomer, Gen Alpha, apalah itu ya, Gen Z apa-apa itu. Pokoknya intinya itu tadi, kalau kita mulai cemas, khawatir ya. Banyakin doa tadi setiap hari ya, dan itu bisa dibaca pagi, petang. Kemudian yang kedua, sholatnya yang benar. Ya mulai kita pahami sholat yang benar, tata caranya, bacaannya kita paham. Dan yang ketiga, sering-sering bertasbih setiap hari, mensucikan Allah. Ini seperti yang disebutkan tadi dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, perbanyak istighfar. Nabi SAW sehari lebih dari 70 kali sampai 100 kali beristighfar. Dan itu kalau pada subuh tuh nggak nyampe 5 menit itu astagfirullah 100 kali itu. Nah itu dibiasakan begitu, dan harus punya kebiasaan. Saya pernah ngasih tips ya di pengajian, kalau saya kalau berangkat ngantar anak sekolah itu di partisi gitu. Jadi misalnya saya dari belokan rumah keluar komplek ini sampai stopan mana saya beristighfar gitu. Nanti sampai stopan kan nyampe tuh, nanti dari situ ditarget lagi sampai mana gitu. Itu lebih mudah daripada saya sampai ujung beristighfar, nanti malah ngelamun. Iya, malah ngelamun karena kepanjangan. Memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir ya tolabul ilmi, belajar ilmu agama dan bergaul dengan orang-orang yang imannya kuat, yang soleh, yang baik gitu. Sama terakhir Ustadz, ini terakhir ya. Ini Anda penasaran, begitu banyaknya masalah yang ditimpakan kepada kita nih. Saking banyaknya masalah, saking bingungnya mau minta sama Allah, ada nggak Ustadz cuman dengan satu atau bacaan yang bisa mengobati itu semua? Istighfar itu. Istighfar itu kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Jadi semuanya tuh disuruh istighfar, nanti Allah ngasih segala macam yang kita inginkan. Dan itu banyak kisah-kisah di salafus saleh tentang istighfar itu. Astagfirullah itu ya. Artinya saja. Astagfirullah, kita sering-sering ya mengucap itu kepada Allah. Mudah-mudahan semua kecemasan yang ada pada diri kita ataupun sahabat Filas sekalian sudah bisa terjawabkan di Ngobras kali ini. Jadi semua yang sudah diukur, sudah dirapikan mungkin sama Ustadz, pandangan-pandangan kita gitu ya, pakai ya, sudah bisa kita amalkan dan harus kita amalkan ya, supaya Ngobras ini tentunya bisa bermanfaat. Kita cukupkan Ustadz
kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Atas kesempatan dan ilmu yang disampaikan. Siap, kita pamit, ketemu lagi di Ngobras berikutnya, ngobrol bareng Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.